malam. Wawunya pasti wawu qasam, wawu sumpah bukan dan, karena ujung fathah kata pertamanya adalah harakat kasroh. Berisik ya Bu? Masuk kan? Ini iya nggak apa-apa, masih cukup. Oke, baik. Ya sih budak ya. Masuk ke dalam rekaman bisa. Baik. Walaili wawunya adalah wawu qasam, artinya demi, bukan dan, gitu ya. Kalau wawunya wawu istinaf, namanya wawu pembuka kata, pasti ujungnya bukan kasrah tapi dhamma. Bab al-lail adalah isim. Isim di awal kalimat itu pasti mubtada, belajar nahwunya ya. Mubtada itu marfu', bagi walailu bla 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 gitu. Nah, adapun titik-titik adalah itu mubtada. Kalau di belakangnya kasrah berarti wawunya bukan wawu dan atau wawu istinaf, wawu memulai sebuah kalimat, bukan mubtada tapi adalah qasam. Walaili demi malam. Iza apabila yaghsha, enggak usah bingung, ghasyiya yaghsha artinya menutupi. Yaghshanya yaknya sedang, fi'il mudhari. Ghasyiya yaghsha menutupi, sedang menutupi. Al-Ghasyiyah suratnya. Surah Al-Ghasyiyah itu adalah surah bicara tentang sesuatu yang menutupi. Menutupi apa itu? Menutupi akal. Semua orang tidak sadar ketika peristiwa ini terjadi. Apa itu? Kiamat. Al-Ghasyiyah adalah nama lain dari kiamat karena dia menutupi akal manusia sehingga manusia tidak sadar. Yaghsha sedang menutupi, demi malam ketika dia menutupi. Menutupi apa? Menutupi cahaya, seakan-akan karena datangnya malam kemudian cahaya tertutup. Walaupun kita bicara, kita hari ini tahu bahwa sebenarnya malam itu imbas dari ketiadaan cahaya matahari. Bukan malam penyebabnya, tapi karena matahari gitu ya. Tapi karena yang terlihat dalam di mata kita itu adalah seakan-akan malam lah yang menutupi siang, yang menutupi cahaya. Nah kemudian kalimat redaksinya Al-Quran menggunakan redaksi seperti yang kita pahami dengan cara sederhana. Di masa lalu zaman teknologi masih sangat primitif, sangat keterbelakang gitu ya. Demi malam ketika dia menutupi, wan nahari idza tajalla, wanya dan an-nahari demi, wawunya atau kepada al-lail, al-lailnya sumpah, an-nahar berarti sumpahnya ikutan. Demi siang, lawan dari malam adalah siang. Al-Quran selalu menggunakan malam duluan urutannya Pak sebelum siang. Sebab memang urutan hari dalam hitungan hijriah adalah malam duluan, bukan pagi petang, gitu ya, tapi petang dan pagi, bukan malam, bukan siang malam seperti rumah makan, bukan. Tapi malam dan siang itu malam duluan baru kemudian siang. Demi malam ketika menutupi, demi siang idza apabila ketika tajalla, tajalli artinya adalah tampak kelihatan. Jalla yujalli artinya adalah tampak. Ada tajalli, tahalli, tahalli mengosongkan, tahalli menghias, tajalli menampakkan. Baik, jadi tajalla tampak kelihatan, demi malam, demi siang ketika tampak kelihatan. Allah menggunakan ketika-ketikanya iza, bukan in atau law. Pengandaiannya pakai iza. Iza itu pasti terjadi siang malam, malam dan siang selalu berputar setiap hari. Lanjut, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, wa dan ma demi ma sesuatu. Ma-nya di sini adalah apa-apa, khalaqa yang telah menciptakan, telah Dia ciptakan. Yakni Allah yang telah Dia ciptakan, al-dzakara yakni maf'ulnya laki-laki, wal unsa dan perempuan. Tapi az-zakar itu laki-laki untuk semua makhluknya. Kalau untuk laki-laki untuk manusia, rojulun laki-laki. Rojul tidak digunakan untuk ayam, untuk kambing, untuk domba gitu enggak. Hanya untuk manusia saja. Az-zakar itu berarti jantan. Wal unsa perempuan. Unsanya betina. Berarti demi yang Dia telah ciptakan baik laki-laki maupun baik jantan maupun betina. Universal, semua makhluknya Allah berpasangan. Ada jantannya, ada betina. Lanjut, inna sa'yakum la syatta. Setelah Allah bersumpah dengan malam, siang dan semua ciptaannya, kemudian Allah memberikan pernyataan tegas, inna sa'yakum, sesungguhnya sa'i. Sa'i itu adalah usaha.
Kenapa setelah tawaf kemudian disebut sa'i dari kecil 7 kali Safa Marwah itu? Karena sa'i itu simbol usaha. Usahanya siapa? Siti Hajar mencari air gitu kan. Lalu kemudian temukan di bawah kakinya Nabi Ismail, zami kumpul. Kemudian disebut namanya air Zam-Zam. Yang terlihat di situ adalah Allah menuntut kita usahanya. Hasil Allah yang menentukan. Karena ternyata hasilnya bukan hasil usaha Siti Hajar, tapi kehendak Allah yang kemudian terbukti. Ya, baik itu sa'i artinya adalah usaha. Sa'yakum usaha kalian. Sesungguhnya usaha kalian itulah sungguh. Taukid syatta. Syatta itu beragam bermacam-macam. Oke, syatta beragam bermacam-macam. Bahwa usaha kita itu beragam. Ada yang ASN, ada bisnis, ada yang mulai sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Ada yang dagang, ada yang keahliannya IT, ada yang segala macam itu syatta. Lanjut, tapi meskipun usaha kalian itu syatta beragam bermacam-macam, kalau mau dikerucutkan hanya 2 bagian saja. Ada yang man a'ta wattaqa, ada yang man bakhila wastaghna. Setelah di luar hasil usaha itu ada yang orang yang fa'amma man a'ta wattaqa, maka amma adapun man siapa yang men siapa yang a'ta yu'ti memberi, a'ta yu'ti memberi. Inna a'toina kal kautsar. Ada kata a'toina di surah Al-Kautsar. A'to itu memberi tapi pemberian yang sedikit. Kalau pemberian yang banyak namanya ata yukti wa atuz zakat. Zakat itu meskipun cuma 2,5% kaya banyak. Maka menggunakan kata atuz zakat. Dan Allah nilai banyak. Meskipun 2,5% pahalanya luar biasa. Karena memang beratnya juga luar biasa. Ya. Kalau a'ta yu'ti memberi dengan pemberian yang sedikit. Pemberian sedikit di mata Allah, tapi bagi kita al-kautsar. Nah, itu yang kita baca di mana? Sangat banyak. Meskipun di mata Allah nggak ada apa-apanya. Kenapa di surah Al-Kautsar Allah memberi banyak tapi menggunakan kata a'ta. Ya. Nah, yang di sini baka barang siapa yang memberi meskipun pemberian yang sedikit. Ini poinnya. Allah memilih kata redaksi dalam Al-Quran itu punya perhitungan yang luar biasa matang, gitu ya. Termasuk nilai yang terdalam diantaranya adalah meskipun pemberiannya sedikit, Allah menggunakan kata Allah. Wattaqwa dan ittaqwa bertakwa. Maka barang siapa yang memberi meskipun pemberiannya yang sedikit dengan dasar takwa, wa saddaqa bil husna wa dan saddaqa yusaddiqu tasdiq membenarkan, menegaskan kebenaran. Saddaqa yusaddiqu. Sadiquka dalam bahasa Arab ada kalam hikmahnya, sadiquka laisa man sadaqaka walakinna man saddaqaka. Sadaqa fa'ala wazannya. Kalau sadaqa wazannya fa'ala yufa'il tafdila. Sesungguhnya yang menjadi temanmu itu bukan orang yang selalu yes, oh keren, cakep, bagus, lanjut. Bukan itu. Tapi man saddaqaka, orang yang mau meluruskanmu ketika kamu salah, membenarkanmu kalau kamu salah. Itu saddaqaka. Jadi kalau dorong-dorong terus gitu kan, hati-hati bisa jadi menjerumuskan. Ya. Kalau saddaqa itu ada membenarkan kekeliruan. Kalau kita keliru dibenerin, bukan ditepuk tangan. Nyemplung got, ore. Ya, itu teman yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau ada dikritik sama teman kita itu berarti dia menunjukkan sayang sama kita. Oke, saddaqa membenarkan. Wa dan saddaqa membenarkan bi dengan al-husna. Al-husna itu adalah tafdil dari kata hasan. Hasan artinya adalah baik, baik rupa, baik kelihatan fisik, itu namanya hasan. Ganteng ahsanta. Ada nama itu tuh travel umroh dan haji namanya ahsanta. Kalau cantik ahsanti. Ya, itu artinya adalah salah ngomong. Ya, ini orang ini. Yang punya travel. Ya, saya ada travel namanya ahsanta ya. Ya. Ahsanta itu artinya baik rupa, ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan ahsanti. Husna itu adalah ahsan.
hasuna baik, indah, ganteng gitu. Ahsana, ahsan lebih baik atau terbaik, tergantung. Ada superlatif, ada hiperlatif. Kalau superlatif ada lebih baik, bisa jadi ada lebih baik lagi. Kalau terbaik tidak ada lagi di atasnya. Ya, ada yang terhormat itu cuma satu, pejabat tertingginya. Di bawahnya kemudian yang kami hormati. Itu MC itu kan, Bu. Ya, itu kaidahnya MC. Jadi kalau kita salah sebut, yang terhormat semua. Itu berarti MC-nya nggak paham. Mesti belajar public speaking. Itu yang terhormat itu pejabat tertingginya. Di bawahnya yang kami hormati. Nah, kapan menjadi superlatif, kapan menjadi hiperlatif dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab ada kaidahnya. Misalnya ahsanul kholiqin, sebaik-baik pencipta terbaik, tidak ada lagi di atasnya. Itu dihubungkan dengan di belakangnya ahsanul kholiqin. Tidak ada kata penggunaan huruf jar mim. Misalnya, kalau yang kedua misalnya Khalid ahsan min Umar. Khalid lebih baik daripada Umar. Ada minnya di situ. Oke. Kalau ada pembanding, maka berarti itu namanya superlatif, lebih baik daripada si Umar. Tapi bisa jadi dia Umarnya lebih baik dari yang lain gitu. Masih berlipat. Itu namanya superlatif. Kalau hiperlatif stop, sudah tidak ada lagi. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan yang terbaik. Al-husnanya tidak dihubungkan dengan min apa ya. Membenarkan dengan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Agama. Membenarkan yang terbaik itu syariat, agama gitu ya. Maka barang siapa yang memberi dan bertakwa serta membenarkan dengan yang terbaik, yakni kebenaran agama, fasanuyassiruhu lil yusra, maka seakan nuyassiru kami mudahkan. Yasir mudah, susahnya yusr usr. Inna ma'al usri yusron. Yusron mudah, usron susah. Maka seakan nuyassiru, nunya kami, yassara yuyassiru mudahkan, hu dia, man itu, kami akan mudahkan orang itu untuk, karena demi, tergantung lihat konteksnya, kepada bisa untuk kepada untuk al-yusro, kemudahan. Yasir mudah, yusro kemudahan. Yusronya adalah masdar. Jadi pean kata benda dari kata kerja, kemudahan. Maka kami akan mudahkan ia menuju kemudahan. Syaratnya Allah memberi, bertakwa dan membenarkan dengan kebenaran agama. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya adapun wa dan amma adapun man, siapa yang sudah iman lagi di sana. Bakhila bahasa Indonesia sudah. Bakhil, pedit, pelit, kuret, kasiran ada GC. Itu bakhil. Maka barang siapa, sebaliknya barang siapa yang bakhil wa dan istaghna, istaghna itu dari kata ghani. Ghani artinya kaya. Nah, saya jadiin lelucon tuh, karung ghani, karung kaya. Karena karung paling gede gitu ya. Ghaniyin artinya kaya. Istair itu maknanya banyak. Di antaranya yang sering saya jadikan motivasi untuk haji, ista itu adalah berharap, bermohon, ingin. Ghafara mengampuni, istighfar ingin mendapatkan ampun. Istighfar itu ingin mendapatkan ampun. Yang keduanya ista maknanya adalah berusaha. Ghafara mengampuni, istighfar itu berusaha mendapatkan ampun. Sekurang-kurangnya dosanya tinggalin, jangan diterusin. Ini mendapatkan ampunan tapi dosanya diterusin. Astagfirullahaladzim, muter. Itu bukan istighfar. Yang ketiganya ista itu maknanya adalah merasa. Jadi istighfar itu merasa mendapatkan ampunan, yakin. Istaghna merasa kaya, merasa cukup. Ghaniyin kaya, orang yang kaya itu berkecukupan.
kan? Orang yang kaya itu mampu. Jadi kaya, cukup, mampu itu adalah ghani. Istilahnya merasa cukup, merasa kaya, merasa mampu. Orangnya bakhil merasa cukup, merasa kaya, merasa mampu. Wa kadzdzaba bil husna dan kadzdzaba mendustakan. Shaddaqa membenarkan, kadzdzaba mendustakan. Bil husna lagi sama dengan yang terbaik, mendustakan agama. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhunya sama. Maka sakla kami yassiru mudahkan dia. Jadi satu rangkaian kata nih Pak, 1, 2, 3, 4, 5 ada isinya. Maka kami akan mudahkan dia lil usra menuju kepada al usra kesulitan. Al usra kesulitan. Siapa yang memberi, bertakwa dan membenarkan yang terbaik, kami mudahkan menuju kemudahan. Adapun siapa yang bakhil, merasa kaya, merasa cukup, sombong karenanya, kemudian lalu dia mendustakan dengan yang terbaik, mendustakan agama, kami mudahkan dia menuju kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni dan ma tidaklah yughni ghani kaya cukup tidak mencukupi anhu darinya nyaman itu man yang bakhila itu maluhu mal hartanya meskipun berapapun banyaknya enggak ngaruh, enggak bisa menjadi penolongnya. Idza taradda apabila taradda dia dikembalikan kepada Allah. Ketika dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia kaya, kekayaannya tidak bisa menjadi penolong. Meskipun dia punya kuasa, kekuasaannya tidak bisa menjadi penolong. Itu yang ke-9. Baik, Bapak rahimahullah, apa hubungannya? Ini kita rangkai. Demi malam ketika dia menutupi cahaya dengan kegelapannya. Demi siang ketika tampak menampilkan dirinya. Dan demi yang Allah ciptakan baik yang jantan maupun yang betina, sungguhnya usaha kalian itu beragam. Tapi meskipun beragam, ujungnya cuma 2 saja. Ada orang yang kelompoknya memberi, bertakwa, membenarkan dengan yang terbaik, Allah mudahkan menuju kemudahan. Sebaliknya ada kelompok yang kedua, orang yang bakhil, tidak suka memberi, merasa kaya, sombong banget karena merasa kuat, merasa mampu, merasa berkuasa. Karenanya kemudian mendustakan kebenaran agama, kami mudahkan dia menuju kesulitan. Kemudian kekayaannya, kepangkat derajat kedudukannya tidak menjadi penolongnya ketika dia dikembalikan. Oke. Hubungannya dengan di atas apa? Siang malam, pergantian waktu, maksudnya anytime anywhere. Orang yang afwa taqwa shaddaqa Allah mudahkan. Dimanapun kapanpun orang yang bakhil, yang merasa kaya, mendustakan kebenaran agama, Allah berikan kesulitan. Siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, jantan maupun betina, apapun makhluk yang punya taklif ada 2, yakni manusia dan jin, gitu. Baik jin maupun manusia, jantan maupun betina, laki maupun perempuan. Seperti inilah hukum Allahnya. Hukum Allahnya namanya sunnatul. Sunnatullah itu bukan hukum alam, tapi hukum Allah di alam. Yang punya hukum Allah diletakkan kepada alam. Air turun ke bawah, api menjilat ke atas, api panas, air dingin, itu namanya sunnatullah. Baik, lanjutkan. Hari ini kita lanjutkan tuntaskan sampai dengan ayat yang terakhir ini. Penjelasannya nanti kita kupas. Atau yang bagian ini kita jelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu, biar nyambung ya. Ayat surah Al-Lail ini ada 2 asbabun nuzul. Awal surat dengan akhir surat asbabun nuzulnya berbeda. Asbabun nuzulnya ayat yang pertama, bagian-bagian pertama adalah namanya sama Abu Dahda Al-Ansori. Kalau disebut Al-Ansori berarti orang Ansor. Orang Ansor itu penolong agama Allah, yakni orang Madinah, bukan bukan penduduk Makkah, tapi pribumi Madinah. Kalau yang datang dari Makkah namanya Muhajirin. Abu Dahda membeli pohon kurma orang yang pelit kepada anak-anak orang miskin yang mengambil buahnya yang jatuh. Ceritanya ada pohon kurma di pinggir jalan. Pohonnya di pekarangan orang memang, tapi buahnya jatuh di jalanan. Karena jatuh di jalanan kan hukumnya menjadi haramnya abu-abu ya, namanya syubhat gitu kan ya. Anak yatim lewat ngambil tuh buah itu.
daripada masuk tong sampah disapu diambil sama anak-anak yatim, orang-orang miskin gitu ya. Marah dia, woi balikin bu, anak siapa sih? Ya gitu. Itu sampai kepada Nabi. Nabi merasa nggak enak gitu, ada anak yang sangat membutuhkan, tidak diberi oleh orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk memberi. Padahal Muslim kan, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan Muslim yang. Akhirnya kemudian Nabi kasih sayembara kepada sahabatnya. Di hadapan mimbar kemudian Nabi menyampaikan, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk fakir dan masakin dan tamat? Apa itu Rasul? Beli itu pohonnya si fulan, beli pohonnya gitu biar kemudian yang jatuh bisa sedekahkan. Lalu sahabat ada yang membeli itu, namanya Abu Darda. Abu Darda beli itu pohonnya gitu ya, lalu disedekahkan kepada fakir masakin dan tamat. Siapapun yang lewat silakan ambil dah. Apalagi kalau ada asam yang itu asamnya buat garangan asam tuh itu mah nggak ada yang juga kali. Karena pinggir jalan itu udah siapapun yang ambil ya, itu Abu Darda. Beliau sengaja membeli pohon kurma itu agar kemudian jelas halalnya gitu ya. Anak-anak yatim yang ambil buahnya jelas halalnya. Ini yang disebut fa'amma man a'ta. Orang yang memberi meskipun pemberiannya sedikit, kan satu pohon kurma doang gitu ya itu. Tapi dasarnya bertakwa. Dia membenarkan dengan kebenaran agama tentang akhirat gitu. Allah mudahkan menuju. Ini dia konteks sejarah. Nanti di ujung surah Al-Lail ini ada lagi konteks sejarah yang lain. Baik, kita akan lanjutannya bagian yang kedua setelah kita masuk ke ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Inna 'alaina al-huda wa inna lana al-akhirata wal ula. Inna sesungguhnya. Bapak Ibu silakan diterjemahkan karena sudah kita punya referensi yang sudah tahu redaksinya gitu, kita bisa ucapkan terjemahnya agar membantu otak kita untuk merekam. Inna selalu artinya adalah sesungguhnya. Alaina, ala itu menunjukkan beban. Alaina atas kami, kewajiban kami, tanggung jawab kami nanti. Jadi alaina itu tanggung jawab kami, kaminya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tanggung jawab kami lah sungguh taukid. Al-huda hidayah, petunjuk. Hidayah itu urusan kami. Hidayah itu tanggung jawab kami. Gitu. Ya, baik. Sungguhnya atas kami tanggung jawab kami al-hidayah petunjuk, al-huda petunjuk. Wa inna lana al-akhirata wal ula dan inna diulang sesungguhnya lana bagi kami. Kalau bagi la-nya tuh berarti menunjukkan kepemilikan, menunjukkan kesempurnaan kepemilikan. Bagi kami lah sungguh al-akhirah, akhirat dan al-ula lawannya akhirat, dunia. Ula awal, yang pertama dulu baru kemudian yang akhir. Yang pertamanya dunia, yang akhirannya akhirat. Dan sungguhnya akhirat maupun dunia milik kami, berada dalam genggaman kekuasaan kami. Itu yang poin yang dimaksud ya, bahwa kamilah yang punya kuasa untuk memberi petunjuk, hidayah. Dunia dan akhirat adalah kuasa kami, milik kami. Hari ini jangankan kita punya dunia, sepetak tanah yang kita punya ini belum buat kita bangga, ya kan? Kayak paling kaya gitu. Komplek ini kalau 500 meter rumahnya paling top. Benar kan? Ya, kita masuk kompleks sekali-kali ke komplek-komplek yang gede. Iya. Idul Adha kemarin saya bertanya di itu Pak, BSD-nya ada Giri Loka 1, 2, 3 ya. Itu masuk muter gitu. Paling kecil di sini berapa ratus kan? Kalau 300 gitu. Kalau yang gede-gede 500 meter masih kalah. Itu Allah nyatakan di sini, kalau kita merasa kaya gara-gara sepetak tanah yang kita punya, Allah pemilik dunia akhirat gitu. Ada papanya.
Kira-kira gitu. Jadi begitu lihat yang gede gitu, oh Allah maha besar, Allah lebih kaya dari segala ini. Ya inilah lana, milik kamilah dunia maupun akhirat, akhirat maupun dunia. Fa'adzartukum naron talazzafa, maka sebab akhirat dan dunia dan akhirat milik kami, maka anzartu, tuknya aku. Anzaro nazir artinya adalah peringatan. Anzaro nazirun wa nadhiru basyiro wa nadhiru. Nabi itu pemberi kabar gembira, basyiro sekaligus nadhiru memberi peringatan. Anzartu, aku peringatkan. Kalau tadi anzartu aku. Kalau bahasanya Sunda aing. Iya. Bapak filosofi Sunda ternyata aing itu kata yang menunjukkan puncak dari keakuan. Memang betul dari sisi anda untuk bahasanya itu kasar gitu. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran, ketika Al-Quran bicara aing, aku, ya Allah gitu ya, menunjukkan kekuasaan maha di atas segalanya. Jadi menunjukkan dalam tanda kutip arogansi gitu ya, misalnya gitu. Itu aing. Nggak ada yang lain gitu kalau sudah aing. Cek aing gitu. Sia, lawannya sia gitu. Cuma oleh KDM kemudian akhirnya dijadikan sebagai bahasa umum biar tidak menghilangkan feodalisme, menunjukkan kesetaraan gitu. Bapak aing jadi ini bapak. Bahasa Al-Quran ini yang bicara ini profesor yang nguji disertasinya kakak di kampus UIN. Saya dengerin itu saat ujian disertasi. Kalau Allah sudah menggunakan kata aku dalam Al-Quran, ibu orang Sunda kan? Iya, orang Sunda. Ibu tahu nggak aing? Itu kalau aku dalam Al-Quran menuju kepada Allah itu aing, seperti orang Sunda bilang aing. Kalau aing itu sudah nggak ada lagi di atasnya. Karena innani anallah, akulah Allah, fa'budni, sembahlah aku. Itu menunjukkan kemahaan di atasnya. Anzartu kan artinya kami. Kan Pak ya? Kenapa Allah menggunakan kata kami untuk dunia akhirat? Sebab dunia ada milik orang lain. Ada orang yang menganggap punya dunia, ya kan? Wah ini punya dunia, dunianya banyak, duit, aset, properti, gitu kan, mobil, gitu. Itu dunia. Gitu. Makanya menggunakan kata kami. Nah, tapi ketika bicara otoritas, gitu, aku. Anzartu, aku peringatkanku kalian, bukan lagi kami. Yang menunjukkan otoritas. Naron atas api. Lazo artinya adalah bergolak, menyala, berkobar. Talazo berkobar. Tafakulan. Berkobar, menyala-nyala, bergolak. Aku peringatkan kalian tentang api yang berkobar. La yaslaha illal ashqa. La yang tidak akan yasla wasola yasilu yasla sampai pengembangan maknanya kemudian masuk, tidak masuk kepadanya, kepada api itu, kecuali al-ashqa dari syaqiyun celaka artinya. Ashqa af'ala tafdil, paling celaka. Jadi ashqa paling celaka. Bukan hanya sekedar celaka, tapi yang paling celaka. Tidak masuk ke dalam neraka yang berkobar itu kecuali orang yang paling celaka. Siapa itu? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Allazi adalah orang yang kadzdzaba, mendustakan, di atas sudah ada kadzdzaba, wa dan tawalla, berpaling, melengos, berpaling dari kebenaran. Orang yang paling celaka itu adalah orang yang mendustakan agama dan berpaling dari. Sebaliknya wasayujannabul asqa, biasanya Al-Quran biasa mendampingkan antara yang asqa nanti ketemu dengan asqa. Beriman bertakwa dihadapkan dengan orang-orang yang perilakunya durjana, dosanya luar biasa gitu. Surga neraka gitu berdampingan siang malam selalu. Ya, siapa yang aku peringatkan tentang neraka yang bergelora, yang menyala-nyala.
tidak masuk ke dalamnya kecuali yang paling celaka, yakni orang yang mendustakan dan berpaling dari agama. Wa sayujannabuhal asqa, sebaliknya wadan seakan kelak tadi di saat dasar yujannabuha, jannaba yujannibu artinya menjauh, jannaba yujannibu menjauhi haknya api itu, akan menjauhi api itu siapa? Al-asqa, al-asqa takwa, yang paling bertakwa. Wazannya tabdil af'ala lagi, asqa dan asqanya sama, yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa akan menjauhi neraka yang bergolak menyala itu. Alladzi, siapa yang bertakwa? Al-asqa itu, yang paling bertakwa itu alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi adalah orang yang yu'ti ata yu'ti. Kalau di atas a'bo yu'ti. Ini ketemu sekarang ada yu'ti, memberi dengan pemberian yang banyak. Kalau di atas pemberiannya sedikit, ini pemberian yang banyak. Malahu, hartanya, objek di sini maf'ul bihi. Yatazakka, yatazakkahar. Yatazakka, tazakka, yatazakka artinya adalah mensucikan diri. Tazkiyatun nafas, penyucian diri. Ada siapa tuh namanya? Tazkiyah, nama itu tazkiyah ya. Ibu siapa? Syafi'i Antonio. Tazkiyah itu artinya adalah penyucian. Dari kata zakat, zakat itu adalah menyucikan diri maupun menyucikan harta. Yatazakka, mensucikan diri, yakni orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan ma tidak ada, ma nafiyah di sini, li bagi ahadin seorang pun, ada tanwinnya di belakang namanya nakiro. Ya, nakiro itu indefinite noun, kata benda yang tidak terdefinisikan. Tidak ada seorang pun indahu di sisi hu-nya, nyanya kepada al-atqo. Tidak ada seorang pun di sisinya min dari ni'matin, nikmat, tujza yang jaza artinya balas, tujza dibalas. Tidak ada seorang pun yang harus dibalas jasanya, dibalas kebaikan. Dia memberikan hartanya itu bukan karena balas jasa. Oke, semata-mata memberi karena beriman bertakwa. Di atasnya man aqo wa taqo gitu ya. Memberikan hartanya di sini untuk mensucikan dirinya, bukan karena berharap balasan atau membayar hutang budi, bukan. Ibtigha'a illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak ada seorang pun yang wajib dibalas nikmatnya illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Dia berbuat baik, berinfak, bersedekah itu hanyalah illa kecuali ibtigha, berharap. Ibtigha dia berharap. Maza tibgha? What do you want gitu. What do you want bahasa Arabnya, amiyah fasarnya adalah maza tibgha. Mau ngapain lo ya, kira-kira bahasa gitu. Maza tabghi? Ibtigha berharap, wajhi rabbihi wajah. Wajhi rabbihi wajah Tuhannya, berharap wajah Tuhannya. Ini contoh konkret kata bahasa Al-Quran yang perlu ditakwil. Berharap wajah Tuhannya, maksudnya wajah Tuhan? Apa wajahnya kita harap? Bukan. Wajah itu adalah pengganti diri. Kalau ada orang kena mutilasi kan, hilang semua anggota tubuhnya, habis semua, yang tersisa tinggal kepalanya, gampang dikenali nggak? Banget. Yang penting ada kepalanya, ada wajahnya, gampang dikenali. Tapi kalau wajahnya nggak ada, semua anggota tubuh lengkap, itu puyeng urusannya. Mesti pakai sidik jari kan, segala macam. Tapi kalau wajah, jadi wajah itu adalah pengganti person, pengganti person. Dia berharap zat Tuhannya saja atau ridho Tuhannya saja. Karena kalau ketemu wajah, menunjukkan menampakkan wajahnya, Bapak Ibu bertamu kepada seseorang, dia mau menampakkan wajahnya bagi penghormatan, ya kan? Maka pemaknaannya bukan wajah Tuhannya dalam pengertian fisik. Allah punya wajah dong kalau begitu kan, gitu. Tapi adalah zat Tuhannya, berharap zat Tuhannya atau berharap ridho dari Tuhan. Al-a'la yang maha tinggi. A'la tabdil, aliyun tinggi, a'la maha tinggi. Oke. Dia memberi itu hanya berharap kemurahan ridho Tuhannya yang maha tinggi.
wala saufa yardowa, dan la sungguh. Taukid saufa kelaknya agak jauh. Kalau sa saja lebih dekat, kalau saufa jauh lagi. Kelak nanti setelah dia meninggal dunia, masuk di barzah, kemudian sekian ribu tahun kemudian kiamat, setelah itu kemudian dibangkitkan, makanya kalau kelak. Yardo, dia akan ridho. Ridho itu bahasa Arab, edo-nya diganti L dalam bahasa Indonesia. Ridho rela, zuhur lohor, zohir lahir. JS Badudu tuh kan. Jadi zo dan do diganti L. Zuhur jadi luhur lohor. Zohir jadi lahir. Zolim jadi lalim. Nah, ridho jadi rela. Ternyata bukan L asalnya tapi do. Yardo, dia akan rela. Kalau bahasa Sundanya atoh, merasa puas. Sungguh dia kelak akan puas menerima hasil karyanya, yakni memberikan hartanya untuk mensucikan. Baik, ini ayat 12 sampai 21. Hari ini waktu tahrim, barang salat ya. Jadi gimana kalau kita tahajud waktu itu kita enggak? Jadi jam 26.14 ya. 6 ya kan 64 ya. 6.14 kita baru selesai. Oke. Kurang lebih 12 menit lagi ya, Bapak ya. Baik, kita sempurnakan dengan bagian yang ketiga. Ini poin-poinnya. Orang yang baik sifatnya 3. Aqta, wattaqo, shaddaqo bilhus. Memberi, dermawan, bertakwa, membela kebenaran. Shaddaqo bilhus, membela kebenaran. Inilah 3 sifat terbaik. 3 sifat orang yang baik yang akan berikan Allah mudahkan kehidupan. Kalau ingin mudah kehidupan kita, itu kunci ini: dermawan, takwa, bela kebenaran. Sebaliknya orang yang buruk, jahat adalah 3 poinnya juga: bakhila, wastaghna, kadzdzaba. Kikir, sombong, menolak kebenaran. Kikir, sombong, hati-hati kikir dengan sombong ini seringkali nyatu. Ya, kita berharap kalau dia udah kaya, dermawan. Nggak tahu ya, tambah kaya tambah kikir. Banyak kasusnya itu. Ya. Udah gitu biasanya orang kaya sombong. Ya, dulu mah waktu bareng-bareng masuk ke pondok ini biasa-biasa aja dia. Orang sama kita tahu dengkulnya lah pokoknya. Modalnya modal dengkul. Begitu udah setahun 2 tahun, tambah tinggi, tambah banyak penghasilannya, tambah kaya, tambah maju usahanya. Beda sekarang. Jarang nggak pakai nengok kanan kiri. Udah kayak ketemu pisangnya. Ah itu biasanya sombong. Ya, kaya sombong. Nasab ilmu ibad yang Nawawi pensyarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allah benci banget sama beberapa orang. Satu di antaranya adalah orang yang kaya sombong. Itu benci. Tapi ada yang Allah lebih benci lagi. Siapa itu? Miskin. Lebih parah ya. Udah miskin sombong lagi. Baik, ini membakhila wastaghna. Baik, selanjutnya adalah inna ana al-hidayah lil akhirah wal ula. Milik kamilah hidayah itu dan kamilah pemilik dunia dan akhiratnya. Alaina diletakkan antara kata benda dengan kata yang menunjukkan makna aktivitas, berarti kewajiban. Allah mewajibkan dirinya untuk memberi hidayah. Tanggung jawab itu berarti. Urusannya urusan tanggung jawab. Jadi hidayah itu tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini ayat menuntun kita ketika kita mengajak kebaikan sama orang gitu, lalu kemudian dia tolak dengan kasar sekalipun gitu, nggak usah ngersuluh, nggak usah merasa down gitu, nggak usah merasa, memang prerogatifnya Allah hidayah. Tapi kewajiban kita untuk ngajar, gitu, menyampaikan kebenaran. Sebatas itu. Kan dulu Nabi di surah Al-Duha tuh pernah juga dikasih apa namanya dibuat dilus-lus lah kira-kira sama Allah gitu ya. Jangan kamu merasa sedih, merasa berat hati gara-gara orang tidak mau mengikuti ajaran agama, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti agama Islam ini gitu ya. Kami yang punya urusan itu hidayah. Tanggung jawabmu cuma menyampaikan apa
nggak usah merasa terbebani dengan itu. Gitu. Gimana tuh Pak? Untuk hal ini la saja mau ta'ala kalau bukan mengkol akhir tuh kalau itu wala saufa yu'tika kalau bukan Allah. Minta fa inna mau ada gimana Pak? Ayatnya yang mana? Ngeblank. Dan Nabi ini termasuk ketika Nabi menjelang ajalnya kan kita tahu kan, kan apa gimana? Apakah aku sudah sampaikan? Hal balaghtu, gitu ya. Sudah sampaikan belum? Sudah sampaikan belum? Itu Nabi melepas tanggung jawabnya karena kewajibannya adalah menyampaikan. Tabligh, kewajiban kita menyampaikan. Tapi hidayah Allah itu. Bisa jadi ketika kita hari ini aja itu setahun 2 tahun gitu belum waktu. Masih pantang-panting dia masih urusannya duit. Nanti begitu sudah mulai menjelang masa-masa udah kepala 5 baru mikir. Alhamdulillah sekarang sudah. Nah itu al-huda. Lalu jangan merasa sombong kalau kamu punya kekayaan sebab dunia maupun akhirat milik kamu. Baik, lanjutnya. Fa'anzartukum naran taraddu la yaslaha illa al-ashqa. Kami peringatkan kamu, aku peringatkan kamu kalian tentang neraka yang bergelora menyala-nyala yang tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Mufassir menyebutkan al-ashqa yang paling celaka itu siapa? Yang paling celaka adalah dijelaskan dari sini alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Siapapun itu. Gitu. Dalam konteks asbabun nuzulnya dihubungkan dengan peristiwanya, orang yang bakhila wastaghna wa qadara bil husna di atas. Itulah orang yang paling celaka. Orang yang bakhil merasa kaya, merasa hebat gitu ya. Lalu mendustakan kebenaran agama, itu yang al-ashqa. Tapi ada juga mufassir yang menjelaskan semua pokoknya siapapun yang alladzi kadzdzaba wa tawalla, membantah agama, berpaling dari kebenarannya, itulah adalah al-ashqa yang paling celaka. Mufassir lain menyebutkan yang paling celaka adalah yang masuk ke dalam neraka itu. Pokoknya siapapun yang masuk neraka itu ya paling celaka. Kita bagaimana? Kita moderat. Sebab ada muslim yang masuk neraka dulu. Tapi dia bukan al-ashqa yang paling celaka, bukan. Sebab nanti setelah bersih dosa-dosanya dia akan diangkat untuk masuk ke dalam surga. Sebab memang itu yang dijanjikan ya. Dakhalal jannah man kana mithqala dzarratin min iman. Orang yang punya setitik iman dalam hatinya pasti masuk surga. Pasti menggunakan kata dakhala fi'il madhi di depan sebuah kata. Kata kerja digunakan untuk masa yang akan datang. Peristiwanya belum terjadi tapi menggunakan kata kerja masa lampau, itu menunjukkan kepastian. Pasti masuk surga. Cuma jangan tanya bagaimana dan kapan. Setiap kita beriman pasti masuk surga. Cuma kalau masih kotor ya dibersihin dulu. Rendam dulu pakai rinso gitu kan, diucap dulu, bilas, habis itu dijemur gitu kan. Baru kemudian masuk lemari setelah disetrika. Itu dengan catatan kalau nggak jatuh. Kalau pas hujan jatuh ya cuci lagi. itu al-ashqa, jadi adalah al-ladzi kadzdzaba wa tawalla. Baik, kita moderat, mudah-mudahan kita nggak masuk lah. Ya mudah-mudahan ya tidak mampir ke sini. Wasanya al-atqa, yang akan menjauhinya adalah orang yang paling bertakwa. Al-atqa wa man balagha fi siyanati nafsihi an kulli ma ghadaba Allah Ta'ala. Semua orang yang mampu menjaga dirinya dari kemurkaan Allah Tuhan dengan segala cara, itulah al-atqa yang paling bertakwa. Siapa itu? Lebih definitif lagi adalah yu'ti ma lam yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Padahal tidak ada satu orang pun yang dia bayar jasanya, kebaikannya, kecuali hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Siapa orangnya? Nah, ini lanjutan dari peristiwa yang di atas. Orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Konteks asbabun nuzulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq gimana ceritanya? Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak, kaum perempuan, ibu-ibu yang masuk Islam, budak-budak perempuan yang masuk Islam dia bebaskan. Laki-laki yang masuk Islam itu dibebaskan, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Ya, ini budaknya Umayyah, gitu ya. Dibayar dengan harga yang mahal sekalipun nggak apa-apa, gitu. Bebaskan. Dikomplain Pak Abu Bakar itu sama siapa? Ayahnya sendiri. Kata ayahnya gitu,
Nah, kamu tuh nggak bisa habisin duit, bebasin budak, perempuan, laki-laki gitu. Padahal mereka orang-orang lemah, nggak bisa bantu kamu. Ya, kalau kamu kasih ke orang yang bisa menolong kamu, kan itu investasi. Nanti feedbacknya buat kamu lagi. Kalau kamu bebasin mereka, ya mereka jadi nggak bisa nolong kamu. Nah, Abu Bakar responnya sederhana. Aku tidak berharap balasan mereka. Yang aku harapkan adalah ibtigha'a wajhi rabbih. Hanya berharap balasan Allah saja. Bukan karena punya hutang budi sama Bilal kan? Abu Bakar meninggalkan Bilal. Setelah dibebaskan, setelah dibeli oleh Abu Bakar, bukan kemudian Bilal dijadikan budaknya Abu Bakar, dibebaskan. Jadi beli kemudian dibebaskan. Dia nggak berharap apapun kecuali hanya semata-mata berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah konteks sejarah ayat ini. Jadi yang dimaksud adalah siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di atas Abu Dahda, yang di bawah ini Abu Bakar. Karena jumlahnya besar, kalau di atas tadi ceritanya adalah cuma pohon kurma kecil, maka a'ta wa taqa, memberi dengan pemberian yang sedikit. Kalau Abu Bakar membebaskan para budak, yukti, malah memberi dengan pemberian yang banyak. Allah saufa yarda, Allah nyatakan tegas, kelak dia akan merasa apa? Merasa puas dengan karyanya di dunia. Ini anna hadhihi al-ayat karimah nuzilat fi sya'ni sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Imam Ibnu Jarir Tabari malakhasu wa qala anna hadhihi al-ayat nuzilat fi Abu Bakar As-Siddiq fa kana ya'taqu al-ajaiz min nisa idza aslamna. Perempuan kalau masuk Islam dibebaskan. Wa syari'at du'afa min al-abid fa ya'taqu yu'tiquhum. Hamba-hamba laki-laki yang lemah beliau bebaskan. Faqalahu Abu, bapaknya berkata, ya bunai ananda arroka ta'atiqu unasam du'afa, kamu membebaskan orang-orang lemah. Kalau anak ta'atiqu di jalan julada, andai kamu membebaskan orang-orang yang kuat, ay asyidda, yaqumuna ma'ak, mereka akan berdiri bersamamu, akan membantu menolongmu gitu. Wa yamna'unaka wa yadfa'una anka, dia akan menjadi bentengmu, dia akan menjadi orang-orang di sekitarmu. Faqala Bakar, ay abati, ayahanda, innama uridu ma indallah, aku hanya berharap apa yang Allah punya saja. Aku hanya berharap itu Allah SWT. Fanuzilat hadhihi ayat, inilah ayat ini kemudian turun berkenaan dengan Allah. Baik, tapi alhamdulillah ini sudah al-ayat. Ujung dan awal dan ujung ayatnya ternyata nyambung. Yang di atas bicara tentang sedekah dengan meskipun dengan harta yang sedikit, yang di bawah bersedekah dengan harta yang banyak. Dua-duanya tidak ada yang tercela, dua-duanya kebaikan. Yang pertama Allah janjikan sayunasiruhu bil yusra, kami mudahkan menuju kemudahan. Kalau yang di bawah itu lebih dahsyat lagi. La saufa yarda, dia kelak akan merasa puas dengan hasil karyanya, karena dia sudah mengabdikan dirinya untuk agama dengan cara terbaik yang dia bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas banget 6:14 sesuai dengan ini. Setelah ini saja. Setelah sarapan bareng sambil jalan sarapan di pertemuan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang a'ta wa taqa, memberi meskipun pemberian sedikit dengan dasar iman dan takwa, wasaddaqa bil husna, sekali sempurnakan dengan yang terbaik yang agama. Itu sekurang-kurangnya. Syukur-syukur kalau kita kemudian seperti Abu Bakar As-Siddiq yang sudah memberikan hartanya dengan jumlah yang sabar, yukti ma'lahu yatazakka, memberikan hartanya dengan jumlah yang sangat luar biasa untuk mensucikan dirinya dan hartanya itu. Levelnya sudah lebih tinggi lagi, level Abu Bakar As-Siddiq. Dan insya Allah kalau itu yang kita lakukan sebagaimana yang Allah janjikan, kita akan mendapatkan satu kemudahan, sanu yassiruhu lil yusra. Yang kedua, nanti di akhiratnya kita akan merasa puas dengan amalan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu ta'ala alaihi syakirin wa fi ma'ruf nazilah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Allahumma ya Allah, maghfir lana wa
semakin dekat kepada sama kami, banyak menolong saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan harta kami ya Allah menjadi wasilah untuk semakin dekat kepadamu dan semakin dekat kepada sama kami ya Allah. Bagaimana kau jadikan ya Allah, siapa yang beriman, bertakwa dan suka memberi, maka engkau akan mudahkan kehidupan kami. Allah mudahkan kami ya Allah, mudahkan kehidupan kami, mudahkan kami menjemput rezeki yang telah engkau tetapkan kepada kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mengayomi ya Allah, untuk membentuk rumah tangga sakinah ya Allah bersama pasangan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, mengantarkan masa depan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, terampil bagi Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang akan membanggakan ya Allah dirinya, keluarganya, kami semua orang tuanya ya Allah, yang akan berkontribusi terbaik untuk bangsa dan negara ya Allah. Dan alhamdulillah menjadikan kami semua dan anak-anak kami menjadi pejuang agama ini ya Allah. Yang kau akan janjikan ya Rabb, la saufa ya Rabb, yang akan kau berikan kepada kami ya Allah kepuasan ya Allah dengan amal kami di dunia ini, puas nanti kami menerima pahalanya di akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin mustajib al-amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.